telah diucapkan karena bagaimanapun putusan tersebut adalah bagian dari koreksi check and balance sebuah proses hukum yang sedang berlangsung. Sekalipun kalau kita cermati, yang dipersoalkan tadi adalah dakwaan dianggap. Saya mengaturkan selamat kepada tim hukum Dr. Tifa, luar biasa. Tim pembela Dr. Tifa ini sangat luar biasa. Di bawah Pak Al-Katiri, Pak Wirawan Adnan, Pak Lutfi dan semuanya ya. Ini perjuangan Anda itu luar biasa. Jadi inilah adalah perjuangan yang benar-benar berdasarkan ilmiah, berdasarkan ilmu hukum dan itu tidak terbantahkan sampai dengan hari. Meskipun awalnya tentang soalnya kompetisi relatif itu ditolak, tapi itu tidak mau. Yang paling penting dagingnya ini. Jadi ini perkaranya berhenti. Yang ketiga, perkara ini adalah gugatannya sama dengan yang saya terima, ya. Jalannya juga sama, dakwaannya juga sama, sehingga atau di Projo DKK. ya dan kawan-kawan. Sehingga insya Allah kalau memang hukum itu lurus ya, ini tidak hanya menjadi presiden, tapi menjadi jurisprudensi. Jadi putusan dari Dokter batal demi hukum karena obscure libel, yaitu disebabkan karena ada penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru secara dalam sebuah dakwaan subsidiar, ya. Jadi kalau kita cermati ini lebih kepada persoalan penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru dalam sebuah dakwaan subsidiar yang menurut majelis itu menyebabkan dakwaan kabur. Nah, terhadap putusan seperti ini, pihak jaksa biasanya nanti akan memperbaiki konstruksi pasalnya, ya, disesuaikan dengan amanah dalam putusan tersebut dan kemudian nanti jaksa bisa mengajukan kembali dakwaan ke persidangan. Jadi kembali lagi ini lebih kepada koreksi dari bentuk dakwaan yang dianggap obscure libel dan tidak berkaitan dengan terhentinya perkara ini. Perkara tetap bisa berlanjut dan jaksa tinggal memperbaiki. Ya, putusan selain ini tidak otomatis mengakhiri seluruh proses hukum ya kalau menurut pihak Ya berarti kan Joko. tinggal jaksanya nih. Ya. Iya kan? Yang kita Ya. harus kawal dia gimana nih gitu. Apakah mau lanjut gitu, akan memperbaiki atau banding ya maksudnya. Iya. Tapi Gitu. yang menarik juga bahwa sebenarnya kan kasus ini udah lama prosesnya ya. Kenapa sampai pertimbangan jaksa memakai pasal yang dari KUP lama yang KUP baru di pasal subsidiar itu digabung. Jadi Padahal subsidi dongnya. ya Iya, maksud yang saya gimana kan dia? dari awal harusnya sangat hati-hati kan. Karena apakah ini disengaja apa enggak Lah ya kita makanya nggak tahu. ini kan udah lama ya, Iya. udah lama kan. Terus penyusunan Iya, ininya iya, juga udah lama banget gitu Iya. kan. Terus Apakah memang sampai ini masih salah gitu ya? iya, apakah memang Agak. memang sengaja Nah. juga diperpanjang prosesnya Dilulur kasusnya kasusnya, kita gitu nggak ya. tahu ya. Ini kita bisa tanya nih pendapatnya Mas Teguh ya sebenarnya ya. Pasti pengen kan Mas Cipto kan pengen tahu kan pendapatnya Mas Teguh kan. Siapa tahu iya benar. Ya itu Gimana, memang itu tadi. Kalau menurut aku memang ini diulur-ulur, jadi posisinya nanti biar si kasus ini tetap bergulir, ada orang yang diuntungkan dengan kasus ini terus bergulir. Iya, iya. Entah itu selalu diingat oleh media mungkin kan, terus namanya akan selalu disebut, kayak gitulah. Karena dari kasus ini. Jadi sebenarnya kan kasus ini kalau misalnya mau masuk ke sini, udah Iya. masuk ke persidangan apalagi Iya, ya. Jadi posisinya ya udah tinggal yang tadi saya bilang, Ya, tunjukin aja dulu gitu kan, udah. Sebenarnya kan ada cek-recek ya sebelum persidangan ya. Iya. Iya kan? Iya kan. Apakah dia menggunakan pasal yang lama atau pasal yang baru gitu. Dan ini sebenarnya hal yang basic ya. Maksud Mas Unu gitu kan? Iya. Iya. Ya, kalau Mas Cipto gimana Mas Cipto? Gimana? Ya kalau menurut saya sih jaksa tinggal menentukan aja mau pakai KUHP yang lama atau yang baru. Tapi kalau dengan udah disahkannya undang-undang yang baru, KUHP yang baru ya, Ya sebaiknya harusnya sih pakai jaksa KUHP yang baru ya. harus pakai KUHP yang baru. Ngapain pakai KUHP lama ya kan udah lewat dong berarti kan. Iya. Nah artinya berarti harusnya nih kalau serius nih, serius dalam kasus ini, artinya harusnya cepet dong jaksa nih Iya. untuk perbaikan itu doang kan. Iya, karena kalau cuman dilihat kalau- dari itu tadi katanya Pak Rifai tadi Pasal yang pasalnya sepele ya masalahnya yang kurang cermatnya itu dikit tadi. Iya dan ini kan memang kan bukan urusan dari pengacara Pak Jokowi ya. Sebenarnya kan ini sudah masuk ke jaksa nih ranahnya. Iya. Nah, artinya kinerja kejaksaan ini juga jadi sorotan lagi nih, gitu ya kan? Apakah kemudian nanti akan melakukan perbaikan atau enggak kan gitu ya? Nah kalau misalnya dari kacamata kita gitu ya, kita berharap sih kasus ini ya tetap jalan, gitu. Kita berharap bahwa ada satu yang terang benderang, gitu kan.
terkait soal ini, karena ini kan akan menjadi polemik yang panjang. Tadi disampaikan Pak Sunu ya Pak, itu dari tahun berapa tuh Pak ya? Kita Berapa tahun mengikuti lalu. kasus ini udah cukup lama lah gitu, dan masyarakat sepertinya juga sudah pengen clear Sudah gitu, clear ya. kan, Clear jelas ya. terang benderang gitu kan, Iya, benar. seperti apa sih sebenarnya gitu. Jadi tidak ada lagi intrik politik yang akhirnya digulirkan dari kasus ini sebenarnya Nah, gitu, ya kan? Intrik politik itu Iya. yang menarik. Karena ini Boleh selalu jadi diperjelas alat ya. nih. Ini selalu jadi alat nih, Betul, alat-alat betul. politik kan gitu. Nah ini yang repot gitu. Kita sebenarnya pengennya tuh ya terang benerang, udah dibuka aja deh gitu. Gimana lagi kita buka selain di pengadilan kan gitu ya. Mm-mm. Gitu. Kalau Tapi ada yang menarik juga bahwa sebelum eksepsi Dr. Tifa ini dikabulkan hakim, itu kan di satu pihak temannya Rasulullah kan juga menempuh jalan sendiri. ya, Oh iya. dengan pra-peradilan. pra-peradilan. Nah, peradilan yang ketiga kemarin kan sidang ya. Sedang maju. Itu Rasulullah juga mengajukan lagi peradilan yang Keempat. selanjutnya. Ini satu sisi ini juga berlarut-larut, yang sini juga kemudian akan berlarut-larut gitu loh. Kalau nunggu pra-peradilan selesai ya. Kan peradilan selesai. Nah, karena itu hak, karena berdalih bahwa itu hak. Memang setiap hak orang. sih, Iya. tapi kalau posisinya kemarin itu pra-peradilan pertama Mas Roy ya. Iya. Pra-peradilan pertama jelas dia menuntut yang soal itunya kan, apa namanya? Penggeledahannya, ya Iya. kan? Oke, menang ya kan? Terus pra-peradilan kedua dia meminta yang ayat soal ITE yang penetapan tersangka dengan pasal undang-undang ITE itu dicabut ya kan? Ternyata kalah. Nah sekarang ketiga dia mengajukan lagi yang soal ganti rugi ya. Ganti rugi. Nah, terus nanti katanya siap keempat juga tuh nanti. Yang ketiga kemarin kan ditunda karena jaksa nggak datang. Itu kan, ya itu yang ketiga jaksa nggak datang. Nah, ya itu tadi di sini satu sisi Mas Roy juga kayaknya ngulur-ngulur, yang sini juga. Nanti prosesnya ngulur-ngulur, entah sampai kapan selesai. Iya, Kalau kayak gini, secara komunikasi politik bagus. Ini nggak ada kaitannya sih sama komunikasi politik ya. Nggak ada Tapi kalau Ini kita kan jadi kaitan penonton politik ya, ya. kalau kita jadi penonton, kan kita semua penonton ya. Ya kita kayak nonton drakor, drama Cina lah, dracin ya, atau enggak drakor lah ya. Kalau Dracin agak cepet tuh. Agak cepet ya, Kalau drakor lah, agak lama, ya, ya agak kan? lama gitu. Iya. Ya akhirnya gitu. Ritmenya naik turun. Betul, dan ya begitu mau ending ada aja gitu, begitu mau ending ada lagi gitu kan, mau ending ada lagi, kan mirip nih. Ini udah season terakhir nih ceritanya nih, cuman dramanya masih ada gitu. Ya begitulah gitu. Maksudnya kita tuh pengennya, ayolah lekas lah gitu, di apa ya, diselesaikan lah kasus ini gitu. Biar enak gitu, biar sama-sama enak. Kita yang nonton juga akhirnya lega ya. Ya, dan tidak ada lagi dusta di antara kita kan gitu ya. Asik. Kita dengerin dulu ya, ada Iya. Andi Aswan, Bang Andi Aswan yang mengatakan bahwa kasus ini belum selesai. Tenang aja ya, belum selesai dan kita akan masih terus lanjutkan. Boleh Dirol? Akhir bahwa ini masih ada tahapan-tahapan selanjutnya ya, yang nanti JPU itu akan memberikan yang namanya perubahan perbaikan pasal itu, dan itu pasti akan berlanjut karena belum masuk kepada pokok perkara itu sendiri gitu. Ini baru masuk putusan sela untuk itu. Ya memang semua kan tergantung dari jaksa penuntut umum untuk itu. Kalau nanti jaksa penuntut umum itu sudah memasukkan, ya sudah. Ya, itu akan berlanjut. Itu jadi ada surat dakwaan baru lah nanti. Artinya nanti kuhap yang dipakai kuhap lama atau kuhap baru? Ya makanya itu kan salah satu permasalahan itu mencampur kuhap lama kuhap baru kan. Ya saya rasa pakai kuhap baru itu. Walaupun di dalam kuhap lama ada dan kuhap baru itu kan dikatakan vonis yang meringankan itu yang, atau pasal-pasal yang meringankan itulah yang nanti digunakan kan. Berarti putusan sela tadi bukan dimaknai sebagai kemenangan ya, Pak? Ya, kalau buat mereka itu kemenangan itu hak mereka, ya. Bahwa untuk sementara kan begitu. Tapi kalau untuk melihat kita itu adalah suatu putusan ya, dalam hal ini majelis hakim ya sudah inilah melihat persidangan ini dengan kehati-hatian lah.
ya. Jadi kedua belah pihak itu betul-betul ditempatkan seimbang dan dilihat secara kehati-hatian, maka ada putusan seperti itu. Dan itu ya menurut saya ya kita menghormati semua apa putusan itu. Ya tinggal bagaimana jaksa penuntut umum sebagai wakil dari saksi pelapor itu bisa dapat memperbaiki yang diminta pasal-pasalnya itu. Ya. Tapi setelah nanti perbaikan dari menuju ke KUHP baru dari JPU nanti, langkah selanjutnya nanti apa? Dari jaksa gitu kan. Ya, menarik ya. Iya. Mas Cip, tadi apa pertanyaannya? Ya kemungkinan apa deponering terhadap kasus ini gitu kan, karena ini selain Iya. nggak ada jelas ujungnya gitu kan, terus kemudian juga membuat gaduh di negara ini ya gitu. Kemungkinan itu ada nggak ya? Nah itu nanyanya ke Mas Teguh coba ya, biar Mas Teguh yang jawab ya. Itu kalau ada perintah, misalnya nih ya, Presiden juga merasa ini kasus ngapain sih dilanjut-lanjutin. Iya. Bisa jadi itu, merintahin Bisa, Jaksa Agung untuk minta deponering, ya kan, dari kasus ini. Atau misalnya ya udah nggak usah lanjutin aja. Kemarin kan udah, ini kan dakwaannya udah ditolak nih. Iya. Harus diperbaiki atau banding. Iya. Udah nggak usah banding, nggak usah diperbaiki. Iya. Misalnya sampai kayak gitu kan berarti ya udah. Selesai. Ya udah selesai gitu Iya. posisinya. Iya. Tapi ijazahnya masih Nah itu masalahnya. Pak Sunu penasaran masih. Masih penasaran, itu yang bikin masyarakat penasaran itu. Oke. Karena Iya, posisinya betul memang tadi yang saya sampaikan. memang persidangan belum sampai ke sana ya. Padahal Iya, itu sebenarnya di nanti masyarakat bukan di sini nih posisinya, bukan di eksepsi. Tapi yang di nanti masyarakat adalah ketika nanti dibuktikan tuh, Iya. bahwa oh ada kok ijazahnya gitu kan. Yang ditanyakan Bu Tifa sama Mas Roy itu selama ini ada kok. Dan Iya, ternyata betul. asli kok misalnya Iya, kan. iya. Kan kalau memang disebut-sebut kemarin asli kan ya harusnya di situ juga. Kita tidak ini ya, tidak mendukung salah satu pihak ya. Iya. Tapi yang pasti kan memang kalau misalnya ini udah masuk ke ranah hukum, ya alangkah baiknya memang harusnya diselesaikan. Iya. Kalaupun tidak diselesaikan, artinya kan akan menimbulkan pertanyaan lagi di publik gitu. Ada apa nih, gitu kan? Ya pasti Gitu, akan, ya kan? pertanyaannya pasti akan gede karena Pasti menyangkut yakin nih, ya, orang- mantan orang jangan-jangan nomor satu, kan? kayak Iya. gitu kan? Iya, jangan-jangan bener gitu, jangan-jangan, itu, nah ini pertanyaan-pertanyaan Berarti- yang seperti itu tuh harusnya kan tidak terjadi gitu. Nah makanya kemudian tadi yang disampaikan Mas Teguh, ada putusan-putusan yang atau ada possibility yang menunjukkan bahwa kasus ini akan di-stop gitu. Ya semoga enggak gitu. Karena kembali lagi nih gitu, balik lagi adalah kejaksaan saat ini sedang disorot gitu kan. Iya, Nah, iya. dengan terjadinya tadi ya dengan dua pasal yang KUHP yang berbeda, ya jangan menjadikan alat untuk menyetop kasus ini sebenarnya. Alangkah baiknya memang kasus ini terbuka dan benar-benar dibuka secara terang benderang gitu. Kalaupun harus diperbaiki ya nggak apa-apa. Ini kan masalah prosedural ya. Prosedural yang memang wajar aja terjadi sebenarnya gitu. Mungkin human error atau apa, atau mungkin ada persepsi jaksa yang berbeda dengan persepsi hakim, kan bisa juga gitu. Karena semuanya kan subjektif nih Mas. Betul. Gitu, dan ya tinggal diperbaiki. Kalau permintaan majelis hakim untuk perbaiki ya tinggal diperbaiki, dan kasus ini ya lanjutkan aja. Kalau Lanjutkan, dari kita sampai sih selesai ya, maksudnya sampai selesai, gitu ya, betul. bukan Itu berhenti di- lebih elok lah. Iya, akan lebih elok. Oke. Ada teman Mas Ip? Ya, ya saya hanya menambahkan dikit aja ya, supaya ini jangan jadi semacam jurisprudensi ya, kalau misalkan nantinya ternyata kasus ini dihentikan gitu, nanti kan ke depannya juga jelek juga. Terus masukan juga buat KPU dan DPR mungkin ke depannya ya, mungkin syarat untuk menjadi capres ini harus diperketat lagi kali ya. Harus dilihat lagi. Harus dilihat lagi harus soal administrasi. Jadi ke depan mereka yang maju menjadi capres itu betul-betul sosok yang qualified dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Oke. Pak Sunu? kalau saya melihatnya ini akan panjang. Maksudnya Karena akan panjang? proses persidangan dan segala macam sampai putusan nanti akan panjang, karena belum masuk pokok perkara pun udah molor-molor gini kan. Ya. Molor-molor. Jadi ya mungkin bisa setahun 2 tahun lagi kan. Menurut saya ya. Sampai Kan pemilu, jangan-jangan. belum lagi nanti kalau jaksa yang nggak datang, majelis hakim berhalangan, Kalau sampai- tunda terus. Kalau sampai pemilu artinya artinya ini dijadikan
intrik politik tadi gitu. Intrik politik. Iya kan. Nah, itu yang nggak baik gitu. Akan Nggak ada sehat yang- buat demokrasi kita lah. Akan ada yang menari di atas gelombang. Nah, sih. Riding the wave, ya. Iya, riding Oke. the wave, betul. Oke, kita berharap mudah-mudahan ini jaksa segera bertindak ya. Ya. Sudah ditolak terus harus bagaimana biar terjawab rasa keadilan masyarakat, ya kan? Amin. Kita cukupkan dulu untuk komen sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.